Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu memiliki simbol alfa. Nah, apa yang dinamakan dengan derajat disosiasi? Untuk bisa menjawab mengenai derajat disosiasi, harus paham terlebih dahulu mengenai pengertian dari disosiasi itu sendiri. Disosiasi adalah penguraian suatu zat menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Jadi terjadi penguraian zat yang menjadi lebih sederhana dari zat mula-mulanya. Nah, lalu derajat disosiasi adalah perbandingan antara jumlah mol yang terurai dengan jumlah mol mula-mula. Ini adalah rumusnya. Derajat disosiasi sama dengan mol zat terurai dibagi mol zat mula-mula. Atau jika ingin lebih disederhanakan supaya tidak bingung, maka bisa menggunakan rumus segitiga. Yang atas adalah zat, mol zat terurai. Saya buat sederhana ya. Kemudian yang bawah adalah derajat disosiasi dan mol zat mula-mula. Nah, ketika membahas mengenai derajat disosiasi, nanti akan ketemu mengenai derajat disosiasi yang terletak antara angka 0 dan 1. Jika derajat disosiasi 0, berarti tidak terjadi penguraian. Jadi tidak ada penguraian yang terjadi ketika terjadi suatu reaksi. Jika alfa sama dengan 1, atau derajat disosiasinya sama dengan 1, maka terjadi penguraian sempurna. Dan jika derajat disosiasi di antara angka 0 dan 1, misalnya 0,5, 0,01, 0,3, dan seterusnya, maka disosiasi pada reaksi setimbang atau dikatakan sebagai disosiasi sebagian. Nah, jadi itu. Nah, yang terpenting ketika membahas mengenai derajat disosiasi adalah kalian paham rumusnya untuk bisa mengerjakan soal terkait dengan derajat disosiasi. Sebagai contoh, dalam ruang 1 liter dipanaskan 0,06 mol zat gas PCl5. Ini adalah reaksinya. Gas PCl5 terjadi reaksi bolak-balik menjadi PCl3 plus Cl2. Oh ya, sebelum ke sini, disosiasi itu adalah zat lain lebih sederhana. Misalnya adalah penguraian dari zat AB, kemudian terjadi bolak-balik A plus B. Inilah yang dinamakan dengan suatu reaksi disosiasi. Contoh lain, misalnya adalah ABC, kemudian terjadi reaksi bolak-balik membentuk AB plus C misalnya. Maka ini juga dinamakan dengan reaksi disosiasi. Jadi terjadi penguraian menjadi zat yang lebih sederhana. Saya lanjutkan. Dari reaksi ini kemudian diketahui bahwa derajat disosiasinya dari PCl5 adalah 1/6. Berarti kita taruh di sini ya. Derajat disosiasi dari PCl5 itu ketemunya adalah 1/6. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari Kc. Untuk bisa menentukan nilai dari Kc, berarti harus tahu terlebih dahulu molaritas dari reaksi ini. Kita tahu bahwa yang diketahui baru molaritas dari PCl5, yaitu sebanyak 0,06 mol. Nah, maka kita cari dulu untuk rumus ini dulu. Alfa sama dengan derajat disosiasi sama dengan mol zat terurai dibagi mol zat mula-mula. Yang sudah diketahui adalah disosiasi alfanya. Kemudian diketahui juga mol zat mula-mula dari PCl5 yaitu sebanyak 0,06 mol. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus, alfanya sudah diketahui. Nah, derajat disosiasinya adalah 1/6 sama dengan kita bagi 2.
Berarti yang ditanyakan adalah pertama kali adalah mencari mol zat terurainya terlebih dahulu. Saya taruh di sini ya. Mol terurai dibagi dengan sebanyak 0,06 mol. Sehingga dari sini maka nilai dari terurai, mol zat terurai itu sama dengan kita pakai rumus ini. Maka dikalikan ya, derajat disosiasi dikalikan dengan mula-mula. Sehingga 1/6 dikalikan dengan 0,06. Sehingga ketemunya di sini adalah 0,01 mol. Saya lanjutkan. Setelah diketahui mol zat dari yang terurai, berarti kita sudah mendapatkan data bahwa reaksi dari PCl5 ini akan terurai, atau ketika dia terurai itu sama dengan bereaksi, gitu aja gampangannya. Bereaksi. Sebanyak 0,01 mol. Nah, kita tahu bahwa di dalam penentuan dari KC itu kita bisa menggunakan reaksi penjumlahan dan pengurangan menggunakan reaksi mula-mula, reaksi, kemudian setimbang. Maka kita buat aja di sini seperti ini, PCl5. Nah, seperti ini. PCl3 plus Cl2 dalam kondisi gas. Kemudian kita tulis di sini mula-mula. Kemudian ada proses reaksi. Kemudian yang terakhir adalah dalam kondisi setimbang. Nah, ini saya buat seperti ini ya. Maaf sebentar. Biar enak. Nah. Tapi nilainya nanti saya buat miring karena di sini tidak muat ya. Mula-mula, reaksi, dan setimbang. Mula-mula dari PCl5 itu adalah sebanyak 0,06 ini. Kita tulis di sini posisinya 0,06 mol. Mula-mula ya. Kemudian dalam suatu kejadiannya terjadi jumlah reaksi yang bereaksi ya sebanyak 0,01. Jadi di sini reaksinya terurainya. Ketika dia bereaksi kan terjadi penguapan. Nah, penguapan itu adalah yang terurai ini atau bereaksi sebanyak 0,01 mol. Bagaimana dengan yang di sebelah kanan? Yang di sebelah kanan berarti di sini. Ketika mula-mula berarti belum terbentuk PCl3 dan Cl2 sehingga di sini nilainya adalah 0 mol. Ketika terjadi reaksi, ingat di dalam suatu reaksi seperti ini selalu hubungannya dengan perbandingan koefisien. Ini berarti koefisiennya 1, ini 1, ini 1 kan. Contohnya nanti bisa dilihat di materi sebelumnya berkaitan dengan penghitungan nilai KC ya. Misalnya 1/2. Di sini diketahui mula-mulanya misalnya. Di sini 4. Kemudian di sini 6. Kemudian terjadi reaksi. Reaksinya adalah misalnya di sini sebanyak 3. Maka di sini berapa reaksi yang ada di sini? Berarti rumusnya adalah posisinya 4/6 dikalikan dengan 3. Sehingga reaksi di bagian sini akan ketemu nilai 12 dibagi 6. Sehingga di sini reaksi pada perbandingan satu ini ketemunya adalah 2. Setimbangnya berapa? Setimbangnya berarti di sini ada 3, di sini ada 2. Nanti kalau kurang paham silahkan nanti dipelajari di materi sebelumnya terkait penghitungan nilai dari KC. Di situ sudah dijelaskan lebih rinci. Nah, di sini berarti posisinya salah ini. Posisinya ini salah. Saya tulis di sini setimbang. Nah, seperti ini. Berarti karena di sini koefisiennya 1, berarti tinggal 1/1 dibagi 0,01, ketemunya tetap 0,01.
Di sini juga sama, ketemunya 0,01 mol. Yang sebelah kiri itu dikurangi, yang sebelah kanan dijumlah. Sama, nanti kalau tidak paham silahkan dipelajari di materi sebelumnya di perhitungan KC ya, kesetimbangan konsentrasi. Sehingga ini saya buat seperti ini loh ya, miring seperti ini. Nah, ya, karena di sini tidak muat. 0,06 dikurangi 0,01 itu nanti akan ketemu nilai dalam kondisi setimbang. Sisanya dari PCl5 adalah 0,05. Sedangkan yang sebelah kanan, reaksi sebelah kanan, di sini ketemu 0,01 karena dijumlah. Kemudian di sini juga ketemunya adalah 0,01. Setelah diketahui, baru kita bisa mencari nilai dari KC. Rumus KC adalah reaksi sebelah kanan dibagi reaksi sebelah kiri, kan seperti itu. Sehingga reaksi sebelah kanan adalah bagian ini, berarti seperti ini, PCl3 dikalikan dengan Cl2. Karena tidak koefisien cuma satu, berarti tidak perlu ada pangkatnya. Kemudian yang bawah adalah sebelah kiri, yaitu PCl5. Karena tidak ada pangkatnya, berarti semuanya seperti ini. Sama dengan, ini harus dalam kondisi molaritas ya. Nah, molaritas, tetapi karena di sini ruangnya sama 1 liter, saya taruh di sini ya. Misalnya adalah untuk PCl5. Molaritas dari PCl5 berarti di sini 0,05 dibagi dengan 1, sehingga ketemunya tetap 0,05. Karena di sini ruangnya 1 liter. N sama dengan M kali V. N itu adalah mol, M adalah molaritas, dan V adalah volume dalam kondisi liter ya. Sehingga kalau mencari molaritas, berarti nilainya adalah dibuat segitiga seperti ini jadinya. Yang atas adalah N, molnya, yang bawah adalah M, kemudian di sini V. Sehingga posisi 0,05 dibagi 1 ini adalah rumus dari M sama dengan N per V. Nah ini ya, ketemunya adalah 0,05. Maka ini saya bisa langsungkan bahwa molaritas dari PCl5 yang bawah itu adalah ketemunya 0,05. Yang atas bagaimana? PCl3 dan Cl2, karena volumenya 1 liter, maka bisa ngambil langsung dari sini. Berarti 0,01 M molaritas, kalau ini satuannya adalah mol ya, dikalikan dengan 0,01 M. Nah, seperti ini, dibagi 0,05. Sehingga, ini tidak muat, saya taruh di sini. Sehingga nilai dari KC sama dengan 0,02. Jadi hasil dari perhitungan ini akan mendapatkan nilai KC sebanyak 0,02. Nanti kalau ini masih tidak paham kenapa bisa mendapatkan nilai seperti ini, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Karena di sini sudah tidak muat. Tapi secara garis besarnya untuk menghitung nilai derajat disosiasi seperti itu caranya. Jadi dicari dulu mol zat terurainya dulu, kemudian dibuat reaksi kesetimbangan seperti ini, mula-mula reaksi dan kondisi setimbang, kemudian dicari untuk nilai dari KC-nya. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.